Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video yang mana video ini ada seorang mu'alaf yang sebelumnya dia beragama Kristen, sahabat. Bahkan bukan hanya itu saja, beliau sebelumnya adalah seorang misionaris, ketua misionaris di Asia, sahabat. Bukan hanya itu saja, sahabat. Istrinya sendiri, seorang pendeta, sama memeluk Islam, sahabat. Alhamdulillah. Ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, sahabat. Ketika mereka memeluk agama Islam, mobil khususnya ketua misionaris ini, sahabat, dia rela membuang atribut-atribut kependetaannya, kekristenannya, sahabat. Berbalik dengan saudara-saudara kita yang murtadin, sahabat. Mereka walaupun sudah keluar dari Islam, tetap saja pakaiannya seperti layaknya orang muslim, sahabat. Hemat saya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia tidak pede dengan agamanya yang baru, atau yang kedua, malah justru mereka masih ingin atau nyaman dengan pakaian-pakaian muslim ini, sahabat. Tapi kita selalu mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dari jalan kesesatan menuju jalan keselamatan, yakni agama Islam, sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat, supaya tidak lama-lama lagi, kita akan saksikan videonya seperti apa. Silahkan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kalau pada siang hari ini saya bisa memperkenalkan diri saya kepada semua kaum muslimin dan muslimat bahwa saya bernama Philip Yehuda, Master of Art, Master Divinity dan Master Teologia. Pada masa lalu, saya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta. Saya ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Tetapi alhamdulillah, kalau pada saat ini karena hidayah Allah, saya dan keluarga kami semua telah hijrah menjadi kaum muslim. Kalau ditanya bagaimana saya bisa hijrah, apakah saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang mualaf atau menjadi seorang muslim? Jujur saya katakan, saya tidak pernah punya rencana untuk menjadi seorang muslim. Kenapa? Sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pendeta, saya punya penghasilan yang boleh dikatakan cukup baik, cukup luar biasa, sehingga kalau menjadi orang muslim, saya sendiri nggak tahu mau jadi apa nantinya, sehingga tidak pernah rencana. Di samping itu memang juga kami berlatar belakang dari keluarga para pendeta. Bapak saya pendeta, gembala sidang, ibu saya pendeta, gembala sidang, istri saya juga pendeta. Semua keluarga kami pendeta. Saya dapat hidayah pada tahun 2018. Pada saat itulah saya syahadat di Kementerian Agama Kota Jogja, karena memang saya berasal dari Jogja. Bagaimana saya bisa mendapat hidayah? Pada tahun 2017 saya kembali dari Tiananmen, Beijing, karena saya ketua departemen misi. Base camp saya ada di Toronto, Kanada, dan saya harus membawai Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada tahun 2017 bulan November, saya membawa tim untuk kembali merebut Nusantara, Indonesia ini, untuk menyelesaikan misi yang disebut dengan
misi Gerakan Selatan. Alhamdulillah, saya membawa beberapa tim, baik dari Korea Selatan, dari China, dari Australia, dari Jepang, dan dari Amerika. Tapi rupanya perjalanan ini memiliki kehendak lain dari Allah. Begitu kami sampai di Indonesia, saya bersama istri, kami pulang dulu. Kami kembali untuk bersilaturahmi dengan keluarga, untuk bertukar pikiran dengan orang tua tentang rencana dan gerakan misi besar-besaran ini. Adalah satu kebiasaan di dalam kehidupan kami, di dalam tim misi. Setiap pukul 2 sampai pukul 5 subuh, kami selalu mengadakan gerakan kegiatan praise and worship, pujian dan penyembahan. Pada saat saya bersama istri dan anak-anak sedang praise and worship, kami selalu mendengarkan ada suara orang yang mengaji. Padahal pada saat itu kami ada di kapel, di mana kapel itu, lingkungan kapel di tempat kami ada pada saat itu semuanya lingkungan Kristiani, sehingga tidak mungkin ada satu masjid dan tidak ada pondok pesantren di lingkungannya. Nah, setiap kami praise and worship, pujian penyembahan dari jam 2 sampai jam 5 subuh itu, pada saat kami sedang mengangkat pujian, selalu kami dengar ada suara orang itu melantunkan satu nats yang diambil dari surat Al-Ikhlas, di mana selalu kami dengar orang ngaji mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu sampai selesai, dan itu terus menerus terjadi selama hampir 3 bulan. Nah, dengan keadaan demikian, lama-kelamaan istri saya tidak kuat. Istri saya seorang pendeta yang membawahi dan menuntun para kaum wanita di organisasi para misionaris. Istri saya bilang, kalau begini terus-terusan, saya tidak mampu. Sepertinya ini kehendak Tuhan bahwa kita harus berpindah. Saya bilang, apa alasanmu? Dia katakan, coba kita kembali introspeksi diri, bahwa di lingkungan kita ini tidak ada masjid, tidak ada pondok pesantren, tidak ada musola. Lantas dari mana itu suara? Saya bilang, kalau kita mau pindah agama karena mendengar suara ini, ayat ini terus menerus, dan anehnya setiap kita lagi praise and worship, saya bilang gitu. Pertanyaannya sangat sederhana. Nanti kalau pindah agama, masuk menjadi orang Islam, dalam dunia Islam aku menjadi apa? Pertama. Yang kedua, di dunia Islam siapa yang menggaji saya? Yang ketiga, akan terjadi perang berata yuda antara kita dengan keluarga. Dan yang pasti, dalam komunitas saya akan terbuang. Saya bilang sama istri, kamu tahu, teman-teman saya banyak yang selalu mendukung kita. Para konglomerat yang selalu menyupport dalam perjalanan misi-misi kita banyak. Saya selalu kalau umpamanya mau misi, saya tinggal kontak mereka dan katakan, pendeta Yehuda ini mau pergi ke sana, butuh biaya sekian-sekian, dan mereka selalu siap. Nah sekarang pikirkan kembali, kalau kamu bilang kita harus hijrah, harus pindah agama hanya karena hampir 3 bulan ini mendengarkan suara orang ngaji ini, apa sudah kamu renungkan semuanya? Akan tidak ada apa-apa dan akan kehilangan semuanya. Alhamdulillah pada saat itu yang menguatkan hati untuk akhirnya hijrah, istri saya tetap ngotot, tetap kekeh. Dia bilang, kalau papa tidak mau hijrah, ya sudah, mama saja yang hijrah sendiri. Insya Allah anak-anak mau ikut hijrah. Akhirnya kami panggil anak-anak, kami diskusikan, kami bilang,
Saya katakan sama anak-anak ini, mamamu mau ngajak pindah agama ke masuk Islam karena kita selalu mendengar ada suara orang ngaji setiap kita lagi present worship. Bagaimana menurut kalian? Anak saya yang paling gede, Kristiana Denis Odisha, mengatakan, ya kalau memang itu pilihan mama dan itu yang terbaik, monggo kita pindah. Saya bilang, kamu mau ikut? Ikut. Saya tanya sama Yohanes, karena saya laki-laki, menurutmu Yoh? Anak saya laki-laki bilang, ya kalau mama pindah, kakak pindah, ya aku ikut pindah. Wah, cilok, saya bilang gitu. Nah, akhirnya karena udah ada satu keputusan bersama, suara lebih banyak untuk pindah, saya bilang, oke, kalau begitu besok kita ke Kementerian Agama Kota Jogja untuk diskusi masalah perpindahan ini. Kemudian kami ke kantor Kementerian Agama Kota Jogja. Kami diskusi di sana tentang bagaimana dan bagaimana. Akhirnya dari pihak Kementerian Agama Kota Jogja merujuk kami kembali ke kantor urusan agama ke Mantri Jeron. Kenapa harus ke Kapolda Mantri Jeron? Karena kependudukan kami di Kecamatan Mantri Jeron. Akhirnya kami diarahkan ke Mantri Jeron dan kita diskusi kembali di Mantri Jeron. Diambil satu kesimpulan bahwa hari itu juga kami akan syahadat. Melalui perjalanan syahadat di Kementerian Mantri Jeron, setelah itu sampai akhirnya tahulah semua keluarga bahwa kami sudah syahadat. Dan perang-perang juga itu pun terjadi. Sampai akhirnya kami ribut dengan keluarga, kami menyingkir dari Jogja, dan alhamdulillah kami hijrah ke Kota Bandung. Dan di Kota Bandung ini, pada saat kami sampai, kami hanya pakai pakaian lekat di badan. Tapi disitulah ironinya dan romantika dalam kehidupan berhijrah. Sampai akhirnya kami bertemu dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Barat, dan kami mendapatkan bantuan dari Basnas, sehingga kami sekarang ngontrak di Kota Bandung ini, semua juga atas peranan Basnas Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan itu sampai akhirnya kami pun bertemu juga dengan Mualaf Center Basnas. Saya bertemu dengan Mas Faris, saya ketemu dengan Depauzi, dan kita saling bertukar informasi untuk bagaimana memajukan Mualaf. Alhamdulillah kalau pada saat ini akhirnya Mualaf Center Basnas sudah berjalan, dan secara pribadi saya pun siap untuk mendukungnya. Sehingga dengan demikian kehidupan daripada dakwah Islami bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sekarang juga menghimpun para mu'alaf dalam kegiatan mu'alaf community. Kami berkumpul untuk memperdalam iman Islam melalui kajian-kajian, tetapi yang paling fokus adalah kajian tentang Islam dan Rasulullah SAW melalui perspektif daripada kitab Injil, di mana ada nubuatan-nubuatan dan ramalan-ramalan di dalam kitab Injil sendiri yang berbicara tentang Islam dan Rasulullah. Nah, dari situlah saya berkomitmen untuk berkontribusi di dalam Islam, dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena kalau kita lihat gerakan kristenisasi di Indonesia ini sudah sangat luar biasa dan butuh kegiatan-kegiatan yang mengislamisasikan ajaran Injil, sehingga dengan demikian bisa menjadi benteng untuk kegiatan kristenisasi. Itulah sekilas perjalanan hidup saya dan keluarga di dalam kami berjuang sampai hari ini mempertahankan iman Islam kami sebagai seorang mu'alaf. Dan saya atas nama keluarga
mohon dukungan doa agar kami tetap istiqomah dan kami bisa menjadi Islam yang kafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan mu'alaf ini dari misionaris, dari pendeta. Masya Allah, beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pada akhirnya dia memeluk Islam sebagai agamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan selalu keistiqomahan kepada beliau, juga kepada kita semuanya sahabat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dulu sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.